Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra bersama Rado Institute tentunya. Kita terus konsisten mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melaksanakan evaluasi output kolaborasi riset mahasiswa dan Rado Institute. Nah, udah yang kesekian kalinya kita melaksanakan kolaborasi riset antara mahasiswa dan Rado Institute. Itu dapat Anda lihat dari tampilan slide. Di situ ada beberapa potongan video yang kita lakukan untuk mahasiswa kita atas nama Muhammad Iqbal Lubis. Kita lakukan berbagai perjumpaan dalam dunia maya, membahas teori, membahas riset artikel, kita berikan tugas, merupakan sebagai suatu upaya untuk mendidik mahasiswa kita untuk dapat membuat riset-riset yang sangat baik. Mungkin tahapan sangat baik, mungkin belum sampai ke sana karena masih banyak kekurangan, tapi oke lah. Kita sudah mulai menuju untuk melakukan kolaborasi riset ini bersama mahasiswa. Rado Institute bertanggung jawab untuk menghasilkan, untuk memandirikan riset-riset bagi mahasiswa kita. Dan Rado Institute selalu membuka diri kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya dimanapun Anda berada untuk melaksanakan kolaborasi riset. Dan kita lakukan cukup berbasis dunia maya saja. Tidak perlu harus jumpa tatap muka. Lalu kita berdiskusi, berdialog tentang teori, tentang riset artikel yang dijadikan landasan, acuan. Kita pikirkan bersama bagaimana cara yang terbaik penulisan. Lalu kita hasilkan kerangka dan kita siapkan untuk terbit di suatu riset artikel di suatu jurnal internasional yang baik. Nah, sekali lagi bahwa kita telah berhasil melakukan ini memerlukan waktu yang cukup lama karena kita waktu ketika belum mulai kuliah ini kita sudah mulai ancang-ancang dan saudara Muhammad Iqbal Lubis ini adalah seorang yang gigih dalam membahas, bertanya, membahas tentang sesuatu hal yang dianggap sebagai suatu hal yang dia tidak mengerti. Nah, disitulah peran Rado Institute untuk membimbing. Oke? Nah, alhamdulillah hasil kerja kali ini untuk saudara Muhammad Iqbal Lubis ini berhasil menerbitkan riset artikelnya ke dalam jurnal South Asian Research Journal of Engineering dan Technology yang terbit di tahun 2024 dengan judul The Comparison Someone Parameter Model such as Lindley, Sujata, Amarendra, Devya, Sambu Distribution for duration diabetes data dalam satuan waktu tahun years. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat menarik saya rasa apa yang kita lakukan dan kita terus konsisten untuk selalu berbuat. Rado Institute tentunya selalu konsisten untuk membagikan ilmu, menyampaikan dan memandirikan mahasiswa Indonesia dengan berbagai riset-riset artikel. Nah, selamat sekali lagi bagi saudara Iqbal. Anda telah berhasil sampai tahap ini dan saya minta teruskan ke dalam tahapan yang lebih baik. Kalau boleh lanjutkan kuliah untuk S2. Terima kasih juga kepada para pembimbing, Ibu Aripani Despina, Pak Muhammad Marizal. Ya. Pak Muhammad Marizal ini dosen muda, alumni dari Universitas Kebangsaan Malaysia S2 yang mempunyai semangat yang strong saya rasa, masih muda, pemikiran-pemikiran yang luar biasa untuk dapat memberikan masukan-masukan sehingga riset artikel ini dapat terbit dengan baik. Begitu juga dengan masukan dari Ibu Aripani Despina yang begitu gigih dalam memberikan koreksi-koreksi sehingga riset artikel ini dapat terbit dengan baik. Oke, kita coba lihat riset artikel yang dihasilkan oleh saudara Muhammad Iqbal ini. Kita coba lihat. Oke, di antara riset artikelnya itu ini kita... Oke, ini dia. Nah, riset artikel
Nah, dalam riset artikel ini, Saudara Iqbal Lubis akan memodelkan data diabetes di suatu rumah sakit di bagian dari Provinsi Riau. Itu beliau mengatakan dalam riset artikel ini ada 6 model yang akan beliau cobakan. Di data tabel 1 itu ada data yang dia berikan. Lalu histogram data, inilah nanti landasan untuk menentukan nanti model itu baik atau tidak. Ada beberapa model yang dia berikan, ada 5 model yang diberikan, seperti fungsi densitas peluang yang dia tulis dalam tabel 2, LL Linley, SJ itu Sujata, AR Amarendra, DV itu Divya, dan SB itu Sambu. Nah, dengan masing-masing bentuk kumulatif yang diberikan pada tabel nomor 3. Kita tahu bahwa tabel 2 itu nanti untuk dapatkan parameter, lalu untuk mendapatkan density plot, dan tabel 3 nanti untuk kumulatif-kumulatif plot. Menggunakan maksimum likelihood dan menggunakan beberapa uji model seperti density plot, kumulatif plot, dan nilai IC, Saudara Iqbal berhasil menemukan tabel 4 sebelumnya, tentu untuk fungsi log likelihood dari ke 5 model yang ada, di mana fungsi log likelihood ini kita tahu adalah sebagai basic landasan untuk menghasilkan parameter dengan menggunakan teknik maksimum likelihood nantinya. Dan menggunakan alat uji seperti AIC dan -2 kali log likelihood. Nah, ini beberapa parameter yang pada tabel 6 yang dihasilkan oleh Saudara Iqbal dengan menggunakan R tentunya, yang kita bahas bersama-sama, di mana parameter theta ada satu parameter nilai AIC, dan kita dapat lihat bahwa Devia ini memiliki bukan Amarendra, memiliki nilai AIC yang terkecil, mungkin dapat dikatakan sebagian terbaik, sehingga beberapa density plot seperti Linley, kita lihat gambar 2 belum begitu baik dalam menghampiri histogram dan kumulatif hampiran. Kita lihat Sujata sudah mulai begitu baik, dan Amarendra sudah cukup sempurna dalam menangkap yang warna oranye, yang menangkap histogram dan menghampiri kumulatif hampiran. Dan Divya juga begitu juga. Dan untuk Sambu, berdasarkan nilai IC tadi dalam riset artikel ini, dapat diputuskan bahwa yang terbaik adalah suatu fungsi densitas peluang Amarendra yang luar biasa. Kalau kita lihat distribusi ini, mungkin proses pembentukannya itu tidak diceritakan dalam riset artikel ini karena langsung aplikasi. Kita tahu bahwa beberapa distribusi ini, Linley ini adalah campuran 2 gamma, gamma 1 theta, gamma 2 theta, Sujata campuran 3 gamma, gamma 1 theta, gamma 2 theta, gamma 3 theta, Amarendra campuran 4 gamma, gamma 1 theta, gamma 2 theta, gamma 3 theta, gamma 4 theta, sedangkan Divya ini campuran 5 gamma, yaitu gamma 1 theta, gamma 2 theta, sampai gamma 5 theta, dan Sambu ini adalah merupakan fungsi peluang yang merupakan hasil campuran dari 6 fungsi densitas gamma. Gamma 1 theta, gamma 2 theta, gamma 3 theta, gamma 4 theta, gamma 5 theta, gamma 6 theta. Jadi bisa Anda bayangkan betapa kompleksnya permasalahan ini sebenarnya kalau kita baca riset artikel rujukan dari awal, bagaimana proses distribusi Linley, Sujata, Amarendra, Devya, Sambu ini dihasilkan dengan begitu baik, sehingga menjadi suatu fungsi densitas yang dilampirkan pada tabel 2. Kalau kita lihat rujukannya, bagi Anda nanti yang ingin melihat seperti apa rujukannya, itu dapat dilihat di sini seperti Sambu, itu terbit pada International Journal of Probability Statistics. Anda bisa belajar dari Sambu bagaimana 6 fungsi densitas peluang gamma ini disatukan, melalui teknik campuran distribution atau mixture distribution. Devya juga ada dalam International Journal. Lalu Amarendra, Sujata, Linley juga lengkap dari riset artikel ini, lengkap diberikan sebagai referensi kepada pembaca untuk melihat bagaimana proses dibentuknya fungsi-fungsi densitas yang kita sampaikan pada tabel 2 tadi, sehingga ini menjadi landasan bagi kita untuk menghasilkan suatu karya riset artikel yang sangat baik. Nampaknya memang simpel dalam riset artikel, tapi berpikirnya luar biasa. Bagaimana menyederhanakan, menggabungkan 6 fungsi densitas gamma ini. Jadi, apa yang dilakukan Rado Institute adalah selalu bersama mahasiswa untuk menghasilkan suatu riset-riset artikel yang terbaik tentunya. Kita
konsisten terus bersama mahasiswa. Dan sekali lagi kita menghimbau bagi rekan-rekan mahasiswa atau peneliti-peneliti dimanapun Anda berada, silakan Radio Institut terbuka untuk melaksanakan kolaborasi riset bersama. Hubungi 0853 55111837. Sekali lagi, hubungi 0853 55111837. Kita cukup lewat dunia maya menghasilkan suatu karya riset artikel yang baik. Oke? Saya rasa cukup perbincangan kita pada hari ini. Rado Indra bersama Radio Institut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.